sih? Ya agak-agak ini sih terjun payung. Tapi emang nyampe lah ya? Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Itu di luar rumah, di luar rumah? Alhamdulillah. Ganteng di pasar yang aku datengin ya. Jadinya aku belum sempat melihat ada keramaian apa hari ini. Ayo kita sama-sama cek ya. Ayo kita sama-sama cek berita, iya kan? Apa sih yang lagi ramai? Yuk sama-sama kita scroll, update. Sebenarnya ada beberapa sih yang menarik perhatian ya. Yang pertama ya itu adalah postingannya Bang Hotman Paris. Kemarin kan sempat rame tuh dia disindir-sindir kayaknya sih sama, bukan sindir malah disebut ya namanya sama anaknya yang kedua yang namanya, siapa namanya? Frank, namanya Frank. Nah terus Bang Hotman posting cuplikan wawancaranya Frank. Di dalam wawancaranya itu si Frank itu mengidolakan, menyebut bahwa salah satu yang menjadi idolanya tuh bapaknya karena etos kerjanya gitu. Ya tapi itu kayaknya panjang ya sejarahnya kalau kita bahas. Ada satu lagi sih yang ramai, ini perkara postingan doang tapi bisa jadi panjang ceritanya ya. Postingan siapa? Postingannya Vio nih ya. Jadi Vio itu posting foto sama siapa namanya? Rebecca. Tapi kok netizen tuh hebat ya, netizen tuh tahu bahwa sebenarnya foto itu tuh bertiga. Sama Fuji, cuman Fujinya di crop. Ini aja yang seru kita bahas ya. Yuk kita lihat. Mana. Ini fotonya ya. Postingan foto bareng Rebecca, Vio, crop foto Fuji. Jadi ini foto yang aslinya tuh yang bawah. Yang diposting sama Vio yang atas. Coba kita baca nih komentar netizennya. Dan ada yang dijawab sama si Vio ya. Coba kita lihat nih. Kenapa di crop kak? Terus jawabannya Vio gini. Karena captionnya mau traveling sama Becca ya. Jadi captionnya tuh kangen deh traveling sama Becca gitu. Karena captionnya mau traveling sama Becca, as simple as that. Yang bikin narasi kan haters plus orang-orang pada FOMO ikut-ikutan. Yang bikin hubungan orang jadi bermasalah ya kalian-kalian yang suka komen aneh-aneh. Kalau orangnya jadi baper beneran katanya gitu. Oh bisa begitu ya menurut Vio. Kadang-kadang komen netizen itu bisa membuat orangnya jadi baper beneran. Oke, sampai di sini Pimim ya. Apa sih maksudnya? Paham maksudnya. Yang berikut ada lagi komen, coba kita lihat. Masalahnya pilih foto bertiga terus di crop. Bukannya foto berdua banyak. Takutnya yang di crop kena hujat lagi. Oh ini netizennya khawatir. Takutnya Fuji kena hujat lagi gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat emang di postingannya Vio. Emang ada banyak sebenarnya foto dia berdua lagi liburan sama Becca. Jadi pertanyaannya kenapa bukan foto itu aja sih? Kan sesuai juga sama captionnya kan, kangen liburan berdua. Kenapa nggak foto liburan aja? Gitu. Oke, yang berikutnya coba kita lihat lagi. Ini mungkin kayaknya si Vio itu banyak menerima komentar-komentar yang nadanya mungkin hate speech ya gitu kayaknya. Terus seolah-olah dibalas-balasin sama Vio dalam bentuk postingan. Ada nih di beberapa TikToknya dia, tapi sebetulnya dia nggak jawab. Dia jadi kayak pakai sound aja yang tentang haters lah gitu. Coba kita lihat beberapa postingannya Vio ya berikut ini. Cuman kayaknya sekarang di sosial media Instagram ya katanya komennya udah mulai dibatasin juga sama Vio. Nah, akhirnya Fuji juga sempat ditanya pada saat dia lagi live bikin ramen, kayaknya bikin ramen. Itu aku penasaran pas bikin ramen tuh dia masukin apa sih? Bentuknya kayak meshes gitu, bukan meshes. Ramen pakai meshes. Dia sempat bilang, si Fuji sempat mungkin ada yang mention juga, terus dia bilang gini, udahlah kalian itu jangan membesar-besarkan hal-hal yang kecil. Dan dia gitu. Selengkapnya coba kita lihat ya. Berikut. Ya Fuji sebenarnya juga keterangannya juga sudah adem ya, dia bilang nggak usah ngadang-ngadang, nggak ada masalah. Terus ya udah dia bilang gitu. Tapi aku setuju sih sama netizen, dia bijak sih ya. Tapi ada komentar netizen masih ada lagi ya, tetap ada lagi, coba kita baca nih. Ada apa dengan Fuji dan Kak Vio ya, kok rasanya menjauh? Nah, dari berdasarkan komen ini jadi kita kepo juga ya. Kita lihat di postingannya Vio memang udah lama nggak ada foto-foto yang dia posting yang ada Fujinya gitu. Bahkan ulang tahunnya bulan lalu ya, bulan lalu atau 2 bulan. Itu juga pas kita cek foto-foto kayaknya yang kita lihat tuh kok nggak ada Vio. Padahal kan Vio ada anak juga ya.
Nih salah satunya fotonya gitu. Tapi ya nggak tahu, mungkin ada cuman nggak ke foto kali. Tapi nggak tahu deh ya, sehingga netizen jadi menduga-duga. Ada apa? Ada komentar yang lain nggak sih? Ada komentar netizen lain yang sih mengadapkan situasi. Coba kita baca nih. Lucu banget deh baca komen-komen yang serang Vio perkara crop foto. Hidup itu singkat kawan, mending diem daripada menghujat. Jangan lupa tanyain ke orang yang kalian bela itu, kayaknya nggak pernah nge-crop atau hapus foto orang kayak Jangan lupa tanyain ke orang yang kalian bela itu, kayak nggak pernah nge-crop dan hapus foto orang lain aja. Masa harus disebutin orangnya? Siapa sih maksudnya? Jadi kepo kan? Ini maksudnya siapa? Ya sudahlah. Ya aku tadi saking fokusnya, ada siapa tamu aku pagi ini? Siang ini coba kita lihat dulu. Glowing banget ya calon pengantin. Sebelum kita bukain pintu, kita bongkar dulu sejarah hidupnya. Irma, Pak, kamu glowing sekali sih. Glowing sekali. Selamat datang di rumah baru aku ya. No di No Secret, no secret gitu. No secret. No secret. Berarti gitu. harus buka-bukaan ya? Betul sekali, di sini nggak boleh ada rahasia ya. Nggak boleh ada rahasia. Tapi di rumah aku ini, aku ada teman ngobrolnya juga. Siapa tuh? Namanya Bob. Bob, B-O-B. Bob, kadang aku panggil Beb. Udah baru lagi nih, kemarin Bob, Lili, Beb. Sekarang yang hadir adalah namanya Bob ya. Kita mau tanya Bob. Oke, Bob. Bob ini ahli sejarah dan ahli jejak digital ya. Kita mau Masa? tanya, Bob, ini kan Irma mau nikah ya Bob. Kira-kira menurut kamu pernikahannya sama Irfan nanti itu kayak gimana berdasarkan jejak digital mereka? Silakan Bob. Aduh, Bob. Soal prediksi, jujur aku nggak bisa benar-benar meramal masa depan. Tapi kalau dilihat dari pola yang ada, kemungkinan besar hubungan mereka positif dan kuat. Karena udah 7 tahun melewati drama besar. Mulai dari tidak direstui orang tua dan mahar 5M. Keduanya membuktikan dengan bikin bisnis berdua. Namun yang perlu diwaspadai, target mereka beberapa kali meleset sejak 2020. Takut nggak jadi lagi sih yang kali ini. Bob mah gitu Bob. Jangan doain meleset lagi dong Bob. Tapi bener kan si Bob ya, beberapa kali tapi Mas bener juga sih. Enggak, tapi maharnya berapa sih? Ya agak-agak ini sih terjun payung. Tapi emang nyampe lah ya. Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Itu di luar rumah. Alhamdulillah. Dia ragu-ragu gitu. Masih kredit. Oh masih Bukan kredit. cash itu. Oh iya nggak apa-apa lah, yang penting ada ya kan Bu. Iya. Mudah-mudahan sampai lunas. Amin. Doain ya. Amin. Mudah-mudahan rezekinya makin terbuka lebar. Amin ya Allah. Jadi kalau kita lihat persiapannya Ibu Irma ini sudah melewati perawatan paripurna kayaknya ya, luar dalam. Apa aja Bu perawatannya? Ya biasalah, namanya kita lagi ini kan botox lah, DNA salmon. Botoxnya di mana? Botox hanya sebagian. Coba gini. Jidat aja, jidat sama. Dikit tapi nggak banyak. Dikit doang nggak kan? banyak, sama mata. Oh, gitu. biar kerut-kerut. Terus apa lagi? Ini salmon. Terus apa itu? DNA salmon. Bukan ikan lele ya. Stimulator gitu-gitu deh bahasa sekarang ya. Wajah, badan. PRP, rambut apa badan ya biasa lah, kayak suntik meso gitu-gitu biar langsing kayak Kak Roskat. Kayak langsing banget nih. Gitu. Berapa puluh juta ini perawatannya Bu? Ya lumayan sih. Lumayan ya? Lumayan. Si Irfannya juga perawatan? Ya kalau laki agak beda ya, paling kalau laki dia cuman demennya tuh kayak dia laser supaya scarsnya memudar gitu. Berarti ini mulai mendekati dong ya. Kita lihat mulai juga mendekati. postingan kamu udah meeting semalam ya, meeting sama vendor. Iya. Udah berapa tahu? persen Bu? Berapa persen Bu? Ini tuh, lihat kita lihat. Oh, With iya. all vendor yang sangat profesional di bidangnya. Padahal aku cuma nulis gitu loh, bukan tentang itu. Vendor apa juga belum tahu ya. Oh emang ini no secret ya? Bisa aja loh. Makanya kita tanya. Udah berapa persen Bu persiapannya? Ya kemarin sih pas vendor-vendor presentasi mereka udah ready, bener-bener ready. Ya persiapan udah 90% lah kurang lebih. Berarti bentar Karena lagi. udah Jadi bulan depan. Bulan apa? September. September. Beneran September. Oh. Jadi MC-nya siapa Bu?
Ya, kalau Karos Pak mahal ratusan juta nggak Jadi, sanggup. Po Eli jadi itu pagar bagus, pagar ayunya. Ini ketawa. Tamu aja tamu. tamu. undangan aja. Tapi ada pagar ayu, pagar bagus. Ya, Apa kalau sih istilahnya? bridesmaid ya? gitu enggak lah, kan kita kan bukan prewi. Nggak pakai. Terus ini akhirnya konsepnya apa? Kemarin kan sempat kita pilihin beberapa konsep tuh ya. Ya benar. Ada nggak di antara konsep yang kita pilihin yang akhirnya kamu pilih? Kayaknya nggak ada, itu Nggak ada. kemarin konser di gym gitu Iya, kan, di aku inget gym. banget tuh waktu di sini. Konsep di Setelahnya gym ada terus di pasar. Ada. Jadi ini Oh, ide siapa? Konsepnya ada ide siapa? Kamu atau Irfan? Kalau akad sih Sunda, Irfan kan Oke. Sunda. Irfan kan orang Bogor. Nah, terus? Kalau Resepsinya? resepsi sih aku ini aja nasional biasa aja. Oh, nasional. Jadi gaun putih gaun gitu. aja. Oh, bukan nggak pakai adat. White gaun aja. Soalnya aku kan orangnya migrenan, Kak Ros beneran. Jadi nggak kuat. Itu aja ntar juga kan kalau pakai siger kan pas akad kan. Jadi ini kalian bisa ini hasil membayangkan. pesta pernikahan ini hasil menabung berapa tahun? Tuh 7 tahun ya? Ya hasil menabung lumayan lah, tapi kan justru proses untuk menuju ininya itu yang agak berat sebenarnya kan. Kalau Sering ribut. Ribut apa? ya masih ribut juga ya, di keluarga juga masih yakin gak sih mau gitu terus gitu kan. Jadi kan Gue tinggal bulan depan ya. gitu. Jadi yang pertanyaan, jadi Irma kamu udah yakin? Kesel banget tuh kalau udah mau nikah ditanyain gitu. Irma pindah Sama situ kayak ya. gue deh. Dari sini. Sambil minum gitu, sambil minum. Sambil kita Oke. tetap kita bongkar-bongkar ya. Sini. Iya, sendiri sini. Mau minum apa? Kita mah minuman sehat aja. Ini sehat Oke. kok ini. Ini tapi Iya. gelasnya aja yang bingung aku ya, gelas ini deh. Kita mau bongkar arsip nih, Kak. Kita pernah wawancarakan kamu berapa Oke. kali dari sejak pertama kali pacaran sama Irfan ya Iya. kan. Ini ada salah satu kamu pernah cerita bahwa awal-awal tuh kayaknya anak kamu masih belum serak gitu ya sama Irfan. Iya, Cuman awal-awal. lebaran kemarin kan kita udah foto bareng. Ini ada wawancara, coba kita lihat yang berikut nih. Arsipnya. Siap. Jadi gimana? Anakmu sekarang gimana? Kan udah 15 tahun berarti sekarang ya? Iya, udah 15 udah naik dia kelas 3 SMP. Ya Irfan sih pinter juga dia. Ambil hatinya ya. Nah Gibran juga kan, anakku Gibran. Senang juga olahraga. Jadi pas tuh sama Irfan. Jadi dia dari kelas 2 SMP kemarin tuh memang udah nge-gym anak aku juga. Oh iya bareng. Seneng Oh, dia gitu. oke. Jadi bondingnya di situ ya. Terus kan suka diajarin sama Irfan, kalau orang suka olahraga hidupnya tuh positif. Ya satu dia menjauhi hal-hal yang negatif lah. Bagus banget. Iya, Irfan. Kayak gitu. Udah siap ya dia ya. Udah siap banget. Terus dia, kamu kan bilang tadi keluarga tuh masih banyak lah yang kayak tanya kamu yakin atau enggak. Mama gimana? Ini salah satunya. Salah satunya. Gitu ya masih suka nanya-nanya. Terus kamu jawabnya apa? Kamu sendiri gimana? Ya aku sih selalu meyakinkan, udah lama. Bismillah Kan ya. Bismillah, dan kita lihat kan juga dari Irfannya juga keseriusannya ke aku, Iya, aku bilang gitu kan. Terus kan ke aku satu laki-laki yang aku lihat itu selain tanggung jawabnya ibadahnya Kak Ros. Nah Irfan tuh kalau ibadahnya terus terang bagus, dia kalau dengar ajan nggak mau ditunda-tunda, ngajinya juga bagus, dia tiap malam pokoknya dia seminggu 2 kali tuh ngaji gitu. Jadi kan aku ngeliat ya bagus lah, dan orangnya bukan yang memang kan netizen kan semua pada yang bilangnya dia numpang hidup, morot-morotin gitu kan. Tapi selama ini aku ngerasain udah 7 tahun loh Kak Ros. Iya loh. Kalau memang dia morotin atau gimana dan aku merasa dirugikan ya aku cut dong. Iya, karena kan Gitu. ibu udah pernah makan asam garam itu kehidupan dia, sebelumnya. makanya ya udahlah jadi aku pikir ya udah mah Mudah-mudahan doain langgeng aja ya. gitu. Mudah-mudahan langgeng ya. Kamu udah siap nih jadi istri lagi, Bu. Kan tadi dia ceritanya udah lama nih sendiri kan udah apa-apa Udah sendiri lama. mandiri. Udah 2 periode pergantian presiden aku sendiri. Udah siap nurut belum sama Sudah suami? tua. Ketawa. Ntar aku belajar dari Karos. Loh, oh belajar apa? Masalah istri Nurut. yang baik. Belajar sama aku itu ibaratnya salah buku pelajaran. Masa sih? Kan Karos panutan nih dalam ini psikolog rumah tangga. Teori aku jago 100, prakteknya belum tentu. Masa? Ini aja nih, kita tes dari pertanyaan ya. Persiapan pernikahan kamu 1 sampai 10 ya. 10 tuh kamu udah siap banget nih. Kalau dalam soal kamu bisa berkompromi dengan sifat-sifat Irfan yang sebetulnya kamu nggak srek. Itu berapa kamu bisa komprominya? Bisa kompromi ya masih 7 lah. Masih 7, lumayan lah Karena ya. dia gitu-gitu keras juga orangnya. Oh itu yang masih kamu Iya, agak ini masih ya.
ngotot-ngototan juga. Itu mengarah kepada pertanyaan berikutnya. 1 sampai 10, seberapa kamu sudah siap untuk nurut dengan ya Irfan? Kalau dia bilang AA sebagai kepala kepala keluarga kan gitu. Misalnya nggak boleh pakai baju seksi gitu. Kalau pergi harus izin dulu. 1 sampai 10. Terus kalau misalnya mau pergi ke sini dilarang harus enggak gitu. Iya. Kayak 5 dulu ya. Aduh. Belum siap. Belum siap. Arisanku banyak loh, grup arisanku loh. Masa nggak boleh, masa langsung nggak boleh. Ya mungkin Itu kan buat network juga, yes, juga buat sih. link Tapi juga. selama ini dia pernah ngelarang-larang apa gitu nggak sih? Ada sih beberapa gitu kan. Ya lumayan lah kalau misalkan gak usah pergi ke sini. Kayak aku udah kecapean nih, tapi aku kan orangnya nggak enakan Kak Ros. Iya. Misalnya aku kalau udah janji nih sama Kak Ros misalnya, padahal aku udah capek nih, tapi kamu tetap datang. aku tetap datang bela-belain. Nah itu suka dilarang sama Irfan, ngapain sih bela-belain banget gitu. Oh, ini nggak tahu aja. Kalau dia sering datang nanti pernikahannya tuh banyak tuh tamu yang datang. Amin ya. amin. Mudah-mudahan ini angpau juga banyak ya. Biar balik modal ya. Aku lagi nunggu. Lihat itu nggak sih konten yang lagi viral tuh loh? Apa itu? Yang namanya Sia. Sia ini ke pasar-pasar. Dia tuh nanya ke ibu-ibu yang di pasar. Cowok terganteng di pasar itu. Oh cowok yang terganteng di Tahu pasar. nggak sih kamu? Nah itu kayaknya dia udah datang. Oh, mana, Coba kita lihat dong. Oh, iya, Kan iya, benar. Nih, sebelum kita bukain pintunya ya. Sebelum kita Bukain, Kak Ros. Nih anak nih kocak banget sih, ini anak kocak banget. Dia pernah ikut idolan. Idolan, Tapi di babak berapa tuh dia tereliminasi. Oh. Malah dia bikin idol sendiri, namanya Pasar Idol. Coba sebelum kita bukain, kita bongkar dulu sejarah hidupnya. Baik, kita sudah bersama dengan Zia ini. Halo teman-teman semuanya. Aduh, kamu habis dari pasar apa tadi pagi? Pasar Cibidung. Ini pasti ya kalau sering screen time-nya tinggi itu pasti lihat nih kontennya Zia ini ke pasar-pasar bertanya cowok terganteng di pasar itu. Iya, Oke, coba betul. kita lihat di kontennya. Coba kita lihat nih di komentar netizennya kayak apa tuh komentar netizen kita baca nih. Ekspektasi gua Imam Bawangnya kayak gini ya. Lagi ya berikut. Lagi. Asep ayam, Imam Bawang nunggu dari ikan apa bakalan kena fitnah. Dani ikan ya. Kenapa? Dani ikan belum di-spill. Kenapa di-spill baru besok sih? Nunggu ini dulu. Nunggu ini dulu. Ini makin rame baru Makin di-spill rame, tuh. Aku jadi penasaran ya. Berikut coba jawab komentar. Definisi ganteng menurut ibu-ibu sepertinya sopan, baik, soleh, ramah, pekerja keras dan manis katanya gitu ya. Ini ada postingannya Zia nih, reveal Dani ikan besok. Ini coba lihat. Face reveal. Aduh, sampai keselak aku. Catat katanya dia. Tapi udah ada netizen yang nge-spill. Udah sedikit, cuma kadang banyak yang cosplay malah. Oh, serius? Itu bukan Dani. Dani yang asli masih dipingit. Masih luluran dulu ya. Masih luluran. Ini loh, ini bukan situ. Nih, Dani ikan katanya. Ada ikannya sih, tapi nggak tahu apakah dia Dani atau bukan. Apakah dia Dani atau bukan ya? Kamu katanya ide ini sebetulnya udah 2 tahun lalu. Betul. Karena Kak. ada kan memang sempet tuh cowok terganteng di sekolah gitu. Iya. Kenapa baru terrealisasi sekarang sih? Pas banget kemarin lagi syuting juga di pasar. Nah, Oh. jadi aku orangnya spontan kadang. Uhuy, gitu ya? Uhuy. Jadi spontan aja, terus merealisasikan mimpi aku pas lagi demam. Jadi kalau demam langsung ide muncul Idenya ya. muncul pas lagi demam. Aku pikir kamu lagi nunggu akrab dulu sama warga pasar. Warga pasar. Enggak. Oh, enggak juga. Ini katanya si Imam Bawang sama si Smoky Chicken, Semoga Asep ayam, itu beda pasar. dia beda pasar. Jadi kamu nanti rencananya akan datang ke pasar-pasar gitu? Iya, aku akan belusukan. Belusukan. Jadi udah berapa pasar sejauh ini yang sudah kamu datangi? So far udah 3. 3 pasar. Aku pengen sih nyobain di daerah-daerah, misalnya kayak di Jawa atau di Kalimantan. Pengen Nunggu banget. apa? Nunggu sponsor di bawah ini ya? Iya. Yuk. Ada kali ntar bawa gurita. Nah, mau gurita. Coba kita tampilin ya. Ini versi apa nih yang kita tampilin nih? Kayaknya sih ganteng. Nggak ada. Ganteng ini. Udah datang itu. Aduh, udah datang sama gantengnya. Coba
silakan masuk. Nah, catwalk nah. Ya ampun, apa kabar ini? Ini Asep, Imam. Ya ampun ganteng-ganteng amat. Ini baju kegedean apa emang modelnya kayak begini nih? Emang modelnya. Bu, ini Bu. Barusan Nana. Nanti kita ngobrol sama dua cowok ini dan kita akan membuat sebuah pemilihan kecil-kecilan ya. Nanti yang ada di sini semua ikutan pemilihan ya. Karena kita akan tampilkan mereka sebagai idola pasar. Di Notikra. Idola pasar ya. Aku tadi tanya sama Imam Bawang, ternyata emang keluarga tuh punya kios sayur mayur. Ya, turunan. Turunan? Ya, dari turun menurun. Jadi yang kamu Jualan jaga sayur ini terus. punya paman kamu. Iya. Berarti yang ganteng-ganteng kayak kamu ada lagi dong saudara-saudara kamu. Banyak. Ba- Salah satunya itu namanya Gufron tuh. Oh, Gufro di Iya. pasar mana dia? Pasar situ juga. Pasar situ Cuma juga? jualannya jualan semut. Hah? Jualan semut? Ya, pakai bahasa Suryani. Oh. Oh, ngomongnya gitu. Ya emang dia bercanda dia. Bercanda. Banyak sih sebenarnya yang lebih ganteng gitu. Cuma mungkin mama di sana kan melihat kepribadiannya. Oh, iya. Gitu. Benar kamu katanya begitu azan kamu langsung tutup kios. Enggak tutup masih. Enggak tutup. Cuma gantian aja gantian. Oh, gantian. Ini udah pada izin belum ini hari ini ke sini? Kiosnya siapa yang jaga? Udah ya? Udah ya ada. Oh, udah. Ya, Kamu ada. katanya karena mau ke sini Asep, jadi kamu udah motong-motongin Iya. ayam seharian ya kemarin ya? Nah, dari pagi malah. Pagi juga masih motong. Potong ayam dulu. Iya. Terus aku tanya kan, dia katanya ya sekitar udah 7 tahun lah, tapi 3 Iya. tahun baru yang di ayam. Iya. Sebelumnya kamu motong kelapa. Es kelapa muda. Es kelapa muda. segar. Lebih susah mana motong kelapa muda sama ayam? Lebih susah ayam sih. Oh, lebih susah ayam karena ada bagian-bagiannya ya. Iya, betul. Oh, jadi kamu jago dong. Set 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 set. Bisa Kayak Jackie Chan ya. Jackie Chan. Chan ya. Oh, si Imam ini ternyata ininya suka bercanda. Lucu Iya. dia, lucu. Pantesan disukain ibu-ibu. Makanya disukain ibu-ibu. Kak, Asep kamu juga suka bercanda nggak sih Asep? Oh, kalau Asep jagoan ya. Suka sih. Suka sih. Oke, coba kita lihat sekarang komentar netizen yang kita baca ini. Bunyinya adalah komentar netizen mana nih? Reaksi netizen ya, mereka pada bilang gini, infonya ada idola baru di pasar ya Bu Ibu, namanya Imam Bawang, udah kalah hits sama Hasan Tempe katanya. Hasan Tempe, belum viral aja nih si Hasan. Kamu udah ketemu belum sih? Udah ngeliat si Hasan sih. Udah kamu Udah keker. udah dari keker. jauh ya? Dari jauh. Oh, tempe. Dia cuma jual tempe dia. aja, tahu nggak? Baru tempe kayaknya deh. si Imam ini juga jual sayur mayur, kenapa dipanggilnya Bawang? Ya emang kualitas bawang saya emang paling bagus. Ya mereka cuma salah baca. Berikutnya pria dengan visual top tier di muka bumi. Asep ayam, Imam Bawang dan Dani ikan. Asep ayam, rahang tegas, proporsi wajah simetris, postur atletis. Coba berdiri dulu posturnya coba kita lihat. Sering dianggap sebagai standar klasik handsome, Cela. Kumis tipis, dua-duanya kumisnya tipis ya. Ini rambut gayanya, ini styling ini memang Memang kayak gini. inspirasinya siapa? Nggak ada inspirasi. Gak ada siapa-siapa inspirasi. sih. Kamu katanya sejak viral istri kamu sering was-was ya? Iya betul. Sampai ke toilet aja nanyain. Dia ke toilet nanya, Iya. kesini kamu diantar nggak sama istrinya? Diantar dong. Udah banyak yang DM nggak cewek-cewek lainnya? Belum. Oh belum. Silakan duduk. Oke, yang berikut komentar saja baca lagi. Yang berikutnya, Imam Bawang. Visual yang sangat ikonik dengan fitur wajah unik. Berkali-kali masuk daftar pria tertampan versi berbagai media dan voting penggemar. Cela. Silakan berdiri Imam Bawang dengan kualitas bawang terbaik di kelasnya. Tapi menurut saya emang wajar sih Bu, saya di paling Paling ganteng. gitu. Kenapa? Sekarang itu artis-artis Korea pada was-was di sekarang. Iya. Gulung tikar. Gulung tikar. Karena di pasar kebanyakan ibu-ibu. Silakan duduk. Nah, ini kita udah bikin versi, ada netizen yang bikin versi AI dari kalian. Udah pernah lihat belum? Belum. Belum ya. Kalau Karena nggak kalian sempet
Karena sempat ngelihat kita. nggak sempat ngelihat ya? Iya. Karena kalau meleng nanti takut gak kena gitu dia foto-foto. Salah nanti. Ini foto Kak. Keren banget astaga. Rahangnya bener loh, rahangnya tajam banget. Setajam golok. Udah kayak itu pelatih MMA dia mah. Rahangnya tebel. Jadi keker banget gitu ya. Asep Ayam Imam Bawang, the icon of the year katanya gitu. Coba kamu bisa nggak pose kayak gitu? Coba. pose kayak Tes gitu. dulu, tes dulu. Gimana nih? Tuh, liatin, Pose gitu, set gitu. set gitu. Set, satu duduk satu. Oh iya. Ah, gimana susah nih? Mungkin Asep kamu duduk Saya di berdiri senderan di sini kursi, gini ya? cia, kayak gitu. Nah, ya kamu bener. duduk Imam duduk kayak gitu. Set, Set. satu. Kayak slay. Slay, ke sana liatin. Oh, keren banget. Udah terbukti. Oke. Terbukti ya? Kalau gitu, ini kan kalau dari pose mereka sudah mengeluarkan pesonanya ya sih. Udah approve ya? Udah approve ya? Approve. Kamu suka ajarin mereka gitu nggak nanti kalau Enggak. menghadap kamera? Enggak. Enggak. Nggak ada briefing dari kamu sih. Nggak ada, ini udah dia Natural. natural aja. Emang udah naturally funny kan aku kan bikin grup gitu Kak. Terus kadang kan misalnya aku nanya-nanya sejauh ini gimana, udah jawabannya udah aku bikin ngakak sendiri di rumah. Jawaban-jawaban mereka kalau chattingan, lucu banget. Lucu banget Lucu ya banget. mereka. Oke, sekarang saatnya setelah pose kita melalui seleksi yang berikutnya untuk kita pilih di sini semua ya kalian itu ngefans sama yang mana. Kita langsung masuk ke babak idola pasar. Tunjukkan pesonamu. Ada pertanyaan ya dan kita akan minta siapa dulu yang pertama nanti aku sebut ya. Pertanyaannya silahkan dijawab dalam waktu 30 detik. Pertanyaan pertama. Siapa dulu? Kira-kira jawaban apa yang akan kalian berikan kepada cewek yang tiba-tiba chat, Bang, kenalan dong. Gitu. Oke. Dan kesempatan pertama kita berikan kepada Smoky Chicken, Asep Ayam. Saya bayar dulu. Boleh dong, tapi jangan di rumah ya, di luar aja. Oke, Imam Bawang, silakan. Kalau saya tentu boleh. Ini mau kenalan doang apa mau dihalalin nih? Kalau kenalan doang mending nggak usah. Kenalan doang mending nggak usah. Kalau kenalan doang Iya. nggak usah. Imam. Udah nggak bener. Imam, dengar-dengar setelah kamu viral banyak mantan yang minta balikan. Alhamdulillah ada baru 2 Bu, yang 80 lagi belum muncul. Totalnya 82. Iya. Irma sini. Sini. Aku terpesona loh. Iya. Apalagi sama yang ayam. Karena aku suka protein. Irfan, hati-hati besok Bu, tinggal besok di menikahnya ya. Oke, pertanyaan kedua adalah kalau istri kamu berpenghasilan lebih besar, bagaimana perasaan kamu dan bagaimana kamu mengungkapkannya kepada sang istri? Kita mulai dari Imam Bawang, silakan. Kalau saya jujur aja merasa sedih. Sebab sekarang aja belum berpenghasilan dia udah cuek terus, Bu. Ya, apalagi ntar saya pasti ditinggalin nih. Udah curiga saya pasti ninggalin ya. Oke, selanjutnya silakan Asep Ayam. Kalau Apa ya? saya sih bangga ya. Bangga? Mungkin dia lebih berprestasi dibandingkan saya gitu. Oke, jadi kamu bangga? Iya. Gak ada Iya rasa dong. sedihnya nggak? Ya sedih enggak sih. Enggak ya? Terus apa yang kamu akan ungkapkan ke istri kamu? Ya pokoknya nggak bisa diungkapkan lah. Gak bisa dikeluarkan kata-kata, kamu hanya mempersembahkan ayam-ayam sudah terpotong Nah, itu. rapi. Oke, Irma, Dia, dan ini semua yang ada di sini ya. Silahkan kalian memasang stiker di foto para kontestan. Apakah kalian lebih ngefans sama Imam Bawang atau Asep Ayam? Silakan. Ayo ikut. Let's go. Penasaran hasilnya? Dan kemana-mana tetap di No Secret. No Secret. Ini tanda stiker Ya. yang kita pilih siapa? Ya. Yang saya sudah bilang ya. Kamu suka protein Saya ya? suka protein. Protein. Jadi saya pilihnya Asep Ayam. Sari. Oh, Imam Bawang. Yeay. Sekarang kita buka tabir
bibir ini ya, kita bongkar rahasia yang tersimpan di balik tirai hitam ini. Silahkan, kita akan membacakan hasilnya. Siapakah yang menjadi idola pasar hari ini di No Secret? Dan yang menjadi idola pasar pilihan kru Trans TV adalah dan yang paling banyak dikasih stiker adalah Imam Bawang. Oke, pada Imam Bawang silakan kalau mau apa yang disampaikan. Pidato kemenangan ya. Pidato kemenangan, saya nggak nyangka saja ini bisa dapat paling banyak. Ya. Udah itu aja. Udah paling itu aja lah. Pesan buat istri yang hari ini nggak nganterin. Istri mah aman di rumah. Oke, silakan Imam Bawang dan juga Asep Ayam. Mas Imam nggak nanya hadiahnya apa? Iya. Iya, hadiahnya. Hadiahnya nanti dinyanyiin Mbak Irma Dharma Bangsa. Nah, iya itu boleh. Iya, benar-benar. Hadiahnya diundang nggak nih di nikahan kamu berdua? Oh, iya bisa. Bisa Bawa ya? bawang ya. Bawa bawang sama bawa ayam. Oke, sekarang kita ada pertanyaan buat kita semua ya, masing-masing jawab ya. Pertanyaannya apa sih? Set. Kalau mama kamu atau istri kamu ada masalah, kamu bela siapa dan kenapa? Lu cowok-cowok nih ya? Iya. Kalau istri sama ibu berantem. Kalau pengalaman sendiri ini jawab jujur nih ya. Nah, jawab jujur. Ya, pengalaman pernah kejadian kayak gitu. Tapi kan saya juga bukan wasit atau saya juga bukan juri yang bisa menilai kesalahan-kesalahan mereka. Jadi, akhirnya? Saya anak dari seorang ibu dan saya juga pemimpin sebagai istri. Iya. Jadi saya lebih ke menyalahkan diri sendiri, koreksi diri sendiri kayak koreksi gitu. diri Iya. sendiri. Asep gimana? Kalau saya sih dua-duanya. Soalnya dua-duanya tanggung jawab saya juga. Jadi gimana caranya? Jadi ditenangin yang Enggak, satu? soalnya saya kan anak yang paling besar. Oh, jadi? Jadi ibu tanggung jawab saya, istri saya tanggung jawab saya. Jadi gimana kalau mereka lagi berantem terus Iya, diapain? pilih siapa? Kasih ayam. Mungkin itu kali Iya, ya. kasih ayam aja. Kasih ayam biar kenyang Dikasih ya. ayam biar mainan ayam gitu kali ya. Biar mainan ayam. Tapi ini kalian sebagai cewek-cewek ya. Ini misalnya kalian sama ibu mertua ada konflik, kalian tuh mengharap apa dari pasangan? Pasangan tuh harapannya ngapain? Harapannya ya ngebanyol aja sih. Oh, biar terhibur. Biar kita cair suasananya. Oh, dihibur aja. Dihibur aja. Ntar juga itu kan masalahnya waktu kalau marah mah nggak lama-lama nggak sih? Nggak tahu sih. Ada yang lama ya. Kalau aku orangnya pendendam loh. Irma, kalau kamu Irma? Maunya dibela sama suami. Maunya dibela ya? Iya dong, Oh. gitu. Ya, minimal tuh suami cari tahu dulu lah siapa yang salah nih sebenarnya nih, gitu. Sebelum menegur, minta maaf. gitu. Jangan, misalkan ya memang lah namanya sama orang tua kita harus berbakti, tapi kan kadang nggak semua orang tua benar gitu. Iya, jadi pengen ditanya dulu duduk persoalannya apa. Diselidikin dulu. Nanti akhirnya diamprokin, suruh saling memaafkan. Baru deh mediasi gitu. Mediasi. Yang berikut pertanyaannya. Apa tuh? Nih, dalam 5 tahun ke depan, apa rencana hidup kalian? Irma, apa rencananya? Punya anak lagi? Ya kalau udah menikah pasti mau punya anak lagi. Iya. Mau punya usaha. Punya usaha. Gitu. Mau menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Amin. Gitu. Jadi kita udah tua tuh udah nggak perlu lagi capek-capek kerja keras. Aku mau sih seperti itu. Iya. 5 tahun lagi. Ikut 5 idol tahun tuh. lagi ikut idol tapi umurnya udah expired. Oh. Kalau 5 tahun lagi pertama pengen jadi musisi karena aku lagi bikin lagu. Oh, mudah-mudahan sukses. Semoga sukses terus. Abis itu pengen bahagiain orang-orang sekitar. Bagian orang-orang sekitar. Semoga selalu happy kita sama-sama. Oh. Iya, Tia ini kan juga bikin happy anak-anak tetangga juga ya. Sekarang bikin happy juga semua warga lihat konten kamu. Juga bikin happy warga pasar nih ya. Iya, Salah satu rame. warganya viral hari ini terus juga hadir di sini. Makasih ya Imam Bawang dan Asep Ayam Sama-sama. udah main di rumah aku di No Secret. Mudah-mudahan sukses terus buat kalian berdua. Amin. Akur-akur sama istri di rumah ya. Kalau ada cewek-cewek ngajak kenalan, udah nggak usah diladenin. Irma, sukses buat acara bulan depan. Mudah-mudahan Makasih, lancar, Kak. langgeng, bahagia, samawa. Amin. Terima kasih No Secret. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara No Secret. No.